Audio Jungle. Audio Jungle. Catatan untuk pihak rumah sakit, mungkin pihak COVID juga, hal yang seperti ini jangan sampai berulang-ulang Pak, karena ini sudah sering terjadi. Pihak rumah sakit, ini kan udah sangat aneh Pak. Mayat sudah dibawa ke rumah, kemudian dijemput lagi. Pihak Satgas tidak tahu, pihak Humas rumah sakit tidak tahu. Menurut saya ini jadi catatan. Jangan sampai ini terjadi, ya kan? Saya sebenarnya kami kalau emosi dari tadi sudah emosi sebenarnya. Ya. Jangan sampai hal ini terjadi, ini jadi catatan Pak Humas. Ya. Dokter Fadil yang kirim tadi kami tahu. Dan ini yang sebagai provokatornya dokter Pak. Dokter di sini memprovokatori warga di situ ya supaya ini dikopit-kopitkan. Rumah Sakit Umum Raden Matahir Jambi kembali membuat persoalan yang membuat masyarakat Jambi terhentak. Betapa tidak pasien yang meninggal di rumah sakit ini dan sudah dibolehkan pulang, dijemput kembali setelah sesampai di rumah duka. Zaim Bapadal 40 tahun meninggal dunia setelah dirawat di Rumah Sakit Raden Matahir Jambi ini dengan menderita penyakit jantung. Menurut istri korban, almarhum meninggal tadi malam Kamis 29 Juli 2021 dan sekira pukul 4 dini hari jenazah diperbolehkan pulang oleh pihak rumah sakit dengan membawa ambulan dan supir dari rumah sakit. Tiba-tiba sekira pukul 8 pagi tadi pasien dijemput oleh pihak rumah sakit, dan yang menjemput anehnya hanya ambulan dan sopir. Tidak ada gugus tugas yang mendampingi. Pihak keluarga merelakan jenazah dibawa karena menurut istri almarhum jenazah mau dimandikan dulu di Rumah Sakit Raden Matahir. Setelah ditunggu lama dikonfirmasi dari pihak rumah sakit oleh keluarga korban, ternyata almarhum katanya divonis positif COVID-19 dan jenazah mau dikuburkan secara COVID. Tidak terima pihak keluarga, dibantu dari Forum Komunikasi Ormas Porkom Kota Jambi, beramai-ramai geruduk Rumah Sakit Umum Raden Matahir pagi tadi. Kabag Humas Sapran mengatakan kami tidak tahu kejadiannya dan siapa yang memerintahkan mengambil jenazah tersebut. Saya belum tahu, ujarnya. Setelah terjadi perdebatan alot dengan pihak rumah sakit, akhirnya jenazah bisa diambil kembali oleh pihak keluarga dan dikebumikan di pemakaman keluarga Bapadal, Provinsi Jambi. Kronologinya mayat sudah sampai di rumah jam 8 kira-kira. Ya, apa? Jam 8 malam ya? Jam 8 tadi malam? Jam 8 pagi. Jam 8 pagi tadi? Iya. Nah, terus? Jam 8 pagi tiba-tiba datang dari pihak rumah sakit menjemput mengambil lagi mayat. Ya, jenazah ya? Jenazah. Padahal jenazah sudah diantarkan ke rumah? Sudah diantar ke rumah. Terus kenapa Bu mau diambil lagi? Ya, ada yang melapor kalau jenazah ini positif COVID. Sementara hasilnya ada 2, satu antigen negatif, yang PCR positif. Surat pernyataan yang saya tanda tanganin itu swab bukan ya? PCR. Hasil swab ya? Swabnya negatif. Terus pas yang ngantar ke rumah kemarin siapa Bu? Satu orang. Satu orang mengantar jenazah ke rumah ya? Iya, sopir. Sopir, sama pihak keluarga lah ya? Saya di dalam. Di dalam. Diantar tadi malam? Kira-kira jam setengah 4 subuh. Setengah 4 subuh? Iya. Kemudian paginya diambil lagi oleh pihak? Iya, diambil lagi oleh pihak rumah sakit. Kenapa diserahkan tadi pagi? Ya karena dari RT tidak mengizinkan dan ada yang melapor. Oh iya. RT juga tidak mengizinkan. Tinggalnya di mana Bu? Di RT 08, Kelurahan Beliung, Kecamatan Alam Berajo. Diantar jam 4 tadi Bang? Jam 4 kemudian jam 8 dijemput lagi. Nah itu salahnya di mana kira-kira? Saya tidak bisa menentukan salah di mana, itu kan harus ditelusuri dulu. Harus ditelusurinya. Tapi bisa terjadi itu Bang ya? Kira-kira kalau jenazah sudah sampai di rumah diambil lagi itu bisa terjadi itu ya? Ya kalau seandainya jenazahnya diambil secara paksa, ya kan?
kalau jenazahnya diambil, kalau jenazahnya diambil secara paksa, ya saya tidak tahu nih kejadian apa sebenarnya, belum ada informasi yang resmi. Ya, tadi kalau saya tanya dari istri korban itu, Bang, dia sudah diantar oleh pihak rumah sakit jam 4, kemudian jam 8 pagi diambil lagi di rumah. Kira-kira persoalannya apa tuh, Bang? Ini hasil positif. Ya, saya belum tahu. Belum tahu ya? Saya ini baru dari lab ambil darah. Oke, siap. Siap. Makasih, Pak Kabak Humas, Pak ya. Pak Sopran. Yuk, makasih, Pak. Tahu-tahu tadi pagi ya, tadi ada yang ngambil. Udah sampai di rumah. Udah beli. Tadi malam di rumah sakit tidak tahu siapa yang jemput. rumah sakit kamar jenazah udah bilang, beda dilepasin di malam, nggak ada masalah ya. Gitu baik. Itu nggak ada masalah lagi ya. Ya. Dah. Oke ya. Oke baik. Yang RT Pak Beni paham nggak kan? Saya tanggung jawab. Oke baik. Satu lagi, Pak. Kebetulan saya di sini, ini sebagai catatan untuk pihak rumah sakit, mungkin pihak Covid juga. Hal yang seperti ini jangan sampai berulang-ulang, Pak. Karena ini sudah sering terjadi. Pihak rumah sakit, ini kan udah sangat aneh, Pak. Mayat sudah dibawa ke rumah, kemudian dijemput lagi. Tadi malam. Pihak Satgas tidak tahu, pihak Humas rumah sakit tidak tahu. Menurut saya ini jadi catatan. Jangan sampai ini terjadi, ya kan? Saya sebenarnya kami kalau emosi dari tadi sudah emosi sebenarnya. Ya. Jangan sampai hal ini terjadi. Ini jadi catatan, Pak Humas. Ya. Dokter Fadil yang kirim tadi, kami tahu. Dan ini yang sebagai provokatornya dokter, Pak. Dokter di sini memprovokatori warga di situ, ya, supaya ini dikopit-kopitkan. Dan teman-temannya kita kasih perlakuan itu. Pihak keluarga itu berkeras mau bapak, silakan minta surat persetujuan dari RT tempat ngubur sama Lurah Camat Betawi, karena di situ belum tentu RT nerimo gitu. Karena ini terkait dengan itu. Minta dia persetujuan telepon jangan tutup kan, karena nguburnya sangat jauh kan. Itu kuburan keluarga, bukan kuburan umum. Kuburan keluarga Muhammad MO Bafadal, itu yang jalan dari Makalam yang Bapak lewat terus, Pak ya. Itu MO Bafadal detiknya ini. Itu semua keluarga besar dia. Ya ini cucunya ini, cucu MO Bafadal. Ya, dia masih ada abangnya. Kuburan umum tidak dicampur, Pak. Itu khusus keluarga MO Bafadal semua di situ. Bafadal Kampung Manggis, Pak. Situ semuanya satu keluarga, tembok keliling. Sudah itu yang membawa juga harus yang ngubur maupun baik keluarga maupun yang membantu itu harus pakai APD lengkap. Pihak keluarga itu harus pakai APD lengkap nguburan. Itu bawa ke situ. Misalnya kita orang limo beli APD limo kan. Ya udah nanti kita beli APD-nya. Nah itu proses itu pernyataan ya, buat pernyataan. Nah, jadi gini, Pak. Nah, Karena Pak Camat sekarang wakil dari gugus tugas, ya. Kapasitas Pak Camat sekarang menjadi wakil gugus tugas ya. Iya, kecamatan. Nah, apa yang menjadi arahan dari Pak Jailani tadi, tolong Bapak dengan pangkatnya diawasilah di lapangan. Kita nanti serah terima di lapangan kan. Bapak sebagai wakil, kan Bapak menerima arahan tuh. Artinya Bapak nanti ada di lapangan ya Pak Siswa ya, Pak ya. Artinya nanti dilaporkan juga dengan Kapolsek bahwa ini kita dengar bersama-sama. Iya. Ya, kita dengar bersama-sama nih Bu Kasubag Humas. Audio Jungle.